Rahayu, saudara-saudara Siwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Grace Hari Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Nggak terasa kita sudah pada tayangan 163. Harusnya saya buat di minggu yang lalu, namun mohon maaf, my body is not delicious, terkena flu. Hari ini pun juga kita paksakan walaupun suara masih sengau, tidak apa-apa, untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku sekalian. Pada tayangan 163 ini, saya akan membabar tema kinatah antara hiasan dan pemuliaan, serta kaitannya dengan aspek emosional pada Tosanaji. Nantinya kita akan review 8 pusaka saya, sehingga tentunya kita tidak akan berlama-lama, langsung aja ke topik utama kita, yaitu tentang kinatah. Secara definisi, kinatah adalah merupakan penambahan logam. Penambahan logam yaitu bisa emas, bisa kuningan, bisa tembogo, bisa perak pada logam utama Tosanaji. Seperti kita ketahui, logam utama pada Tosanaji yaitu besi, baja, dan pamor. Sekaligus karena ini menyangkut masalah kinatah, ini adalah perluasan dari tayangan saya yang ke-8 tentang kinatah. Jadi yang ingin tertarik melihat tentang tayangan kinatah, silahkan balik ke belakang ke tayangan nomor 8. Kalau kita bicara tentang kinatah yang terbaik, ya rasanya ciri-ciri umumnya kinatah itu harus tebal. Di samping tebal, dia itu batasan antar material itu tegas sekali. Tegas itu dalam arti begini. Kalau dulu saya hobi koi. Koi itu diistilahkan warna putih dengan merah atau dengan hitamnya itu kiwanya harus tegas, nggak boleh jebret-jebret. Itu artinya tegas. Jadi kinatah yang baik itu tidak hanya tebal, namun tegas batasannya. Tentunya yang ketiga, detail. Syukur-syukur detailnya membentuk 3 dimensi. Dan yang keempat, jangan lupa, ini seni indah. Dalam pemahaman saya, pada keris-keris Kamardikan itu lebih banyak diarahkan kinatah untuk tujuan sebagai hiasan, sehingga untuk menambah gebiar daripada Tosanaji tadi. Namun pada keris-keris tua, kebanyakan kinatah dipakai sebagai sarana pemuliaan dari Tosanaji tersebut. Mari kita coba langsung aja masuk ke materi. Mari kita mulai dengan nomor keris 8015. Silahkan kurang detail lihat di website. Ini keris Kamardikan yang sangat luar biasa. Dapur Garuda Mungkur fokus kepada kinatahnya. Sebegitu tebal, sebegitu jelas batasannya, sebegitu detail. Dan jangan lupa, 2 Garuda yang saling membelakangi Mungkur, di tengahnya ada Kolo, sehingga melihat kalau dari perspektif kinatahnya saja, ini sangat luar biasa. Kita masuk pada Tosanaji yang kedua, nomor 8018. Kalau dilihat dari
sandangannya ladrang sebegitu besar, putih-putih, dan ada serat tikarnya. Tentunya Anda tahu, mari kita lihat di dalamnya. Ternyata Nogososro dengan Kinata yang saya anggap 4 kategori tadi yang saya sebutkan masuk. Nogososro Luk 11, pamor mayang mekar, dan Kinatahnya sebegitu jelas kita lihat, sebegitu tebal. Inilah yang saya anggap masuk kategori keempat hal utama tadi masuk. Lebih detailnya lihat ke nomor 8018. Nah, yang ketiga kita masuk ke 8011. Beberapa orang melihat keris Kinata itu tidak langsung dilolos dulu. Kebanyakan dia mengawati pada wuwungan gonjo. Dia melihat ketebalan daripada Kinatahnya, seberapa tegas batas daripada Kinatah tadi, detailnya masuk enggak sehingga membentuk aspek 3 dimensi, tentunya seberapa indah. Makanya orang kalau melihat keris Kinata tidak langsung melihat pada bilah, dia benar-benar mengamati dengan cermat pada wuwungan. Nah, ketika semuanya kelihatan luar biasa, ini tidak kalah dengan kedua keris yang sebelumnya Tosanaji. Sama-sama Karmardikan, tapi ini lebih jos. Begitu indah Kinata pada pusoko ini. Ini adalah Nogoseluman. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nogoseluman Luk 9. Menurut cerita ini dibuat sebagai putran keris Nogoseluman PB7, sehingga tidak khayal luar biasa Kinatahnya. Sekali lagi mungkin kurang detail melihatnya, silahkan dilihat di website kami nomor 8011. Setelah kita menengok 3 keris Kamardikan, mari kita masuk ke keris Tosanaji yang sepuh. Pertama adalah 8020, berupa tombak khas garap keraton. Tombak ini adalah tombak Korowelang yang sangat luar biasa, dan bahkan sekali lagi pada aspek Kinatahnya yang kita utamakan di sini benar-benar sangat tebal, sangat indah sekali, menambah Korowelang Luk 13 Tangguh Mataram Sultan Agung ini menjadi sangat-sangat luar biasa. Kita masuk pada Tosanaji yang kelima, nomor 8000. 8000 Nogosapto. Nogosapto dengan sesuatu keindahan pamornya, baik dari wuwungan gonjonya, kemudian pada badannya kamarogan, dan berujung sampai atas. Ini adalah semacam suatu keris-keris yang sangat luar biasa secara Kinata. Jadi kalau kita lihat yang namanya Kinata, sekali lagi jangan lupa Kinata yang bagus. Kinata itu harus tebal, di samping itu harus tegas batas antar bagian. Kinata itu harus sangat detail, syukur-syukur membentuk 3 dimensi. Dan jangan lupa kriteria beda seni, aspek Kinatahnya itu harus indah. Nah, kita sekarang masuk kepada pusoko 7960. Pendoknya saja swasa, saudara. Timoho yang luar biasa. Langsung kita lihat pada wuwungannya sebegitu tebal, dan kita tarik, ternyata ini adalah Singo Barong. Ketika Singo Barong Luk 5, kita cukup menyebutnya Singo Barong, karena dalam buku Barong, buku dapur, Singo Barong adalah Singo Barong Luk 5. Nah kalau Luk 7, Luk 9 tinggal kita tambahkan aja Singo Barong Luk 7, Luk 9, dan lain sebagainya. Kita lihat akodiatnya, pamor ada di mana-mana, luar biasa. Yang pamor redupnya juga ada, namun pada perspektif Kinatahnya, wow, ini sesuatu hal yang sangat-sangat dahsyat sekali.
Jadi bagi yang ingin melihat detailnya, silahkan melihat pada website nomor 7960 Sultan Agung. Nah, selanjutnya kita masuk yang lebih tua lagi. Kinatah untuk sebagai pemuliaan. Tombaknya adalah tombak Mojopahit. Tentunya kalau ini dicuci dengan lebih bagus, pamor akan bior. Namun tentunya nanti Anda tahu maksudnya, tujuannya apa. Kenapa kok tidak dibiorkan, pamornya dikelemkan? Karena kamarogannya sangat luar biasa di Kinatah, cukup memberikan suatu gebiar pada bilah ini. Dan sering saya tahu bilah-bilah dari keraton sering dijabung, sehingga begitulah adanya. Ini tombak nomor 8028. Yang terakhir adalah Warungsari Senopaten. Namun kinatahnya super tebal. Bahkan di antara ketujuh keris sebelumnya yang saya review, ini adalah kinatah Gajah Singo. Berarti Gajah Singo itu adalah dibuat pada saat Sultan Agung menghadiahi pada pasukannya yang telah memenangkan pertempuran dengan Adipati Pragolo dari Pati. Sehingga kalau ada keris Senopaten dengan kinatah Gajah Singo, dipastikan kinatahnya adalah sebagai sarana untuk memuliakan Tosane Jiri. Berarti sebelumnya belum terkinatah. Setebal itulah gajahnya. Namun sayang singonya sudah pergi duluan. Ketika kita melihat yang namanya Tosanaji pada keris Kamardukan itu sebagai dikinatah untuk yang namanya menambah ornamen keindahan sebagai hiasan, kalau pada keris-keris tua lebih bersifat untuk pemuliaan. Namun mari kita coba kaitkan dengan aspek emosional kita di dalam bertosanaji. Ketika kita dikaitkan dengan aspek emosional, saya tertarik untuk melihat buku daripada senior kita, yaitu Haryono Guritno. Di situ dijelaskan tentang aspek emosional ada 5 tahap, yaitu gebyar, greget, gwoyo, wingit, wibowo. Namun tidakkah Anda tahu bahwa urutan 5 tadi dia telah melakukan proses revisi. Buku sudah jadi, dia tetap melakukan suatu elaborasi karena tidak ada sesuatu yang baku. Akhirnya ketemulah rumusan menurut Haryono Guritno, susunan yang terrevisi. Yang pertama, keris secara emosional masuk pada tahapan greget. Greget tidak lain merupakan suatu kesan yang membangkitkan emosi kita untuk mengamati Tosanaji lebih lanjut. Jadi ketika ada orang membuka Tosanaji, belum sampai terlalu jauh sudah dimasukkan lagi, berarti barangkali aspek gregetnya tidak nampak. Namun ketika sudah melihat lolos sedikit, itu sudah rasanya greget ada semacam satu kelanjutannya untuk dia melanjutkan penglihatan pada Tosanaji tadi. Karena bagi saya greget tidak lain adalah kesan yang membangkitkan emosi kita untuk mengamati Tosanaji lebih lanjut. Sedangkan tahapan kedua, keris pada tahapan gebyar. Ya, gebyar dalam arti pancaran sinar, berarti urusannya gemerlap. Biasanya gemerlap atau gebyar tadi terbantu dari aspek pamornya dan terbantu daripada ornamen-ornamen kinatah tadi. Tahap ketiga adalah wingit. Wingit itu bisa dikatakan keramat, agak sedikit angker atau seram, itu kesan ya. Makanya seringkali ada sesuatu pamor yang terlalu gebyar, kemudian harus terpaksa dikelemkan karena demi untuk mengejar wingit. Jadi kita harus tahu bahwa 2 dan 3 itu saling bertolak belakang antara gebyar dan wingit. Kadang kita ngejar gebyarnya, wingitnya hilang. Kita ngejar wingitnya, gebyarnya hilang.
kadang harus ada semacam suatu cara bagaimana ketika pamor itu dikelemi sehingga menjadi wingit, tapi aspek gebiarnya menjadi masih tersedia. Itu tidak lain tidak bukan adalah biasanya ada tambahan ornamen kinatahnya, sehingga keris berbentuk wingit namun masih ada gebiarnya. Tahapan yang keempat adalah yang menyangkut guoyo. Guoyo itu lebih merupakan suatu tampilan air muka, permukaan dari Tosanaji yang sangat atraktif, sehingga menimbulkan sesuatu daya tarik yang tinggi, serta memberikan nuansa yang positif. Guoyo itu datang dari heterogenitas daripada material. Sehingga ketika kita melihat suatu pamor bior, akodiat semua juga nggak enak. Tetapi kalau ada yang redup, ada akodiat, wow. Kalau kita melihat ada heterogenitas dari sisi aspek besi tapian dan yang terkait dengan besi aten, ada perbedaan yang mencolok karena heterogen, justru itu menimbulkan suatu guoyo. Namun jangan sampai dianggap bahwa guoyo itu adalah merupakan sesuatu seperti kayak apa. Jadi bagi saya guoyo lebih ke arah perpaduan ketika sudah menyentuh aspek gebiar dan ada wingitnya, biasanya guoyonya akan tampak. Dan tahapan terakhir adalah wibowo. Wibowo ini adalah apa pengaruh Tosanaji tersebut terhadap batiniah kita. Wibowo bukan wingit. Wingit hanya sebatas aspek angkernya aja, aspek seremnya saja. Tapi kalau wibowo lebih ke arah aspek batiniah kita yang digerakkan oleh aspek Tosanaji tersebut. Saat itu teman-teman pada kebingungan untuk menerjemahkan wibowo tadi. Akhirnya bertanyalah kepada Bapak Aryono Guritno. Dalam suatu cerita, Pak Guritno punya suatu cara tersendiri untuk menjelaskan wibowo. Sebentar ya, saya jelaskan dengan cara ini. Diambillah keris yang bersangkutan. Ketika dilolos pelan-pelan, semua peserta terdiam. Begitu takjub melihat tentang pelolosan keris tadi. Ketika sudah selesai, dia hanya menjelaskan, ya ketika Anda diam semua tadi, itulah menunjukkan wibowonya dari pusaka. Namun kalau yang terkait dengan aspek emosional Tosanaji, tentunya ini sesuatu hal yang sifatnya personal. Kita punya hak mengeklaim keris saya pada level tingkat 5, terserah Anda. Karena pada akhirnya kitalah yang merasakan. Namun ya sekali lagi, kalau kita sama-sama belajar tentang berkeris, semakin lama jam terbangnya akan terjamin terbentuk suatu frekuensi yang sama dalam melihat Tosanaji tadi. Mari kita lihat tombak Gajah Mungkur. Bagi saya hanya mewakili aspek gregetnya dapat, gebiarnya ada, tapi susah masuk ke wingit. Bukan karena kamardikan ya. Demikian juga Nogososroluk 11. Gregetnya dapat, gebiarnya jelas, wingitnya tidak dapat. Mungkin Anda bertanya, itu keris kamardikan. Satu lagi, Nogo Seluman. Bagi saya ini memang keris kamardikan, tapi tidak hanya greget dan gebiar. Menurut saya wingitnya pun dapat. Jadi 1212, ini 123 ada. Saya ingin membatasi pada penilaian sampai 4 saja ya. Karena wibowo itu benar-benar kita itu harus dekat dengan Tosanaji itu sehingga langsung. Makanya kita akan sering melihat seseorang di tayangan YouTube, begitu melihat terus, wow, wah, luar biasa. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang dijelaskan, namun ingin saya sampaikan, itulah yang namanya aspek emosional, berawal dari greget, kemudian karena gebiarnya, kemudian ada wingitnya, ada goyonya,
yang terakhir Kewibowo. Tombak Korowelang ini bagi saya adalah mewakili 1, 2, 3, 4. Greget dapat, gebiar ada, wingitnya ada, guwoyonya ada. Nogo Sabto, Kamarogan. Ini 1, 2, 3, 4 dapat. Singo Barong jelas 1, 2, 3, 4 juga didapatkan. Tombak Mojopahit. Kalau ini dicuci dengan suatu cucian yang ngebior, tentunya pamor Majapahit dengan jos, wow, ngebior. Tapi wingitnya nggak dapat. Makanya pamornya sekejap dikelemin, dituain sehingga tidak ngebior. Tapi Kamarogan ini mengangkat untuk dari aspek kebiarnya. Sehingga menurut saya ini sajiannya adalah 1, 2, 3, 4 dapat. Serta Parung Sari Senopaton ini 1, 2, 3, 4 menurut saya dapat. Ketika saya berhadapan langsung dengan pusaka ini, kalau Anda tanyakan mana kira-kira yang bisa menyentuh 5, yaitu memenuhi aspek Wibowo. Tombak Korowelang dan Singo Barong inilah menurut penilaian saya masuk ke level Wibowo. Kalau ingin tahu sejarahnya, adalah keris ini adalah keris didapatkan dari Gothic Swan. Kalau Anda pengen tahu, di Keraton Surakarta di Ningrat sana dia mendapatkan gelar Panembahan Harjonegoro. Beliau dekat dengan Sinuwun PP12, adalah wajar dia mendapatkan semacam sesuatu keris-keris yang luar biasa yang seperti ini. Bukan ketepatan karena ini keris dari Gothic Swan atau Panembahan Harjonegoro. Memang menurut perasaan saya, tidak lain tidak bukan, dia memenuhi aspek 1, 2, 3, 4, 5. Cukup saya rasa. Yang jelas berkeris jangan lupa, jangan dilihat tapi baca maknanya. Jangan hanya sekedar dianalisa tapi dirasa. Karena keris sejatinya permainan olah rasa. Pusaka Tosanaji bukan untuk membunuh orang lain tapi membunuh diri kita. Adalah yang terkait dengan ego kita. Jadi selama Anda berkeris, kuncinya adalah permainan olah rasa dengan tujuan akhir untuk menurunkan ego diri kita. Kalau dalam berkeris Anda tidak ada urusan olah rasanya dan tidak membuat ego Anda turun, menurut saya Anda salah belajar. Tapi bebas-bebas saja, karena bagi saya keperbedaan itu adalah suatu hal yang indah. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Singo Barong. Nuwun.